Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fefra Irawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Langsung saja, saya akan membahas tentang audit atas PPh pasal 21, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama yaitu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga yaitu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat yaitu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Nah, jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh pasal 21 atau masih di bawah PTKP. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbaru, lalu penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya itu serta pengisian SPT-nya itu telah akurat, lalu penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu audit atas PPh pasal 26, yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif yang sudah ditentukan. Nah, mengingat adanya kemiripan objek pajak PPh pasal 23 dan PPh 26, perusahaan harus berhati-hati agar tidak tercampur dalam penyetoran dan pelaporannya. Nah, pastikan PPh pasal 26 ini hanya dipotong dan dipungut dari wajib pajak luar negeri atau WPLN. Selanjutnya, saya akan menampilkan program audit PPh 21 dan 26 yaitu kuesioner dan langkah kerja. Teman-teman bisa lihat pada tabel 9.2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang audit atas PPh pasal 22. Nah, Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama yaitu bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain-lain. Yang terakhir yaitu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapat bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatannya antara uang muka PPh 22 final dan tidak final, karena PPh yang tidak final akan dapat dikreditkan, sementara PPh 22 final tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang audit atas PPh pasal 23, yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dua. Yang pertama yaitu sebesar 15% dan sebesar 2%. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G.
lalu bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, yang ketiga royalti, yang keempat yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf E. Lalu yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Lalu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan PPh 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyetaraan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan program audit PPh 22 dan 23, kuesioner dan langkah kerjanya, dan teman-teman bisa melihat pada tabel 9.3.